Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rahmawati dengan NIM 2005-126625 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial proses penulisan artikel ilmiah. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Langkah-langkah awal sebelum membuat artikel ilmiah. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus menentukan tema artikel yang akan kita buat. Tema harus menarik dan unik, maka akan membuat masyarakat semakin tertarik membaca artikel yang kita buat dan menarik minat para pembaca untuk membaca artikel yang kita buat. Menentukan tema yaitu salah satu cara untuk membuat artikel yang paling utama sebelum kita menulis artikel. Dan pastikan dulu kita telah menentukan tema yang sudah sesuai dengan keinginan kita. Usahakan juga mencari tema yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat yang luas agar masyarakat bisa dengan mudah memahami artikel yang kita buat. Langkah kedua, kita bisa menggunakan outline atau kerangka tulisan, yaitu cara membuat kerangka artikel ilmiahnya. Yaitu bagaimana cara membuat kerangka tulisan ilmiah, yaitu ditulis dengan sebaik mungkin. Hal ini supaya tulisan yang kita buat bisa tersusun secara sistematis. Hal ini sebagai perencanaan dari garis besar dan poin penting merumuskan ide pokok paragraf atau masalah. Langkah ketiga yaitu menyusun sistematika penulisannya. Sistematika penulisan. A. Bagian awal, berisi judul, nama penulis, dan abstrak. Bagian B, yaitu bagian utama, berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis jika ada, cara metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran jika ada. C. Bagian akhir. Bagian akhir berisi ucapan terima kasih jika ada, keterangan simbol jika ada, dan daftar pustaka. Berikut penjelasannya. 1. Judul dan nama penulis. A. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman dengan font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimal 15. B. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata atau oleh. Penulisan kedua, ketiga, dan seterusnya. C. Nama perguruan tinggi dan alamat surat atau email. Semua penulisan ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. 2. Abstrak. A. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal. B. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik dengan satu spasi. C. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman font 11. Disajikan dengan rata kiri dan rata kanan. Disajikan dalam satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok atau indents pada awal kalimat. D. Abstrak dilengkapi dengan keywords dengan terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak. Kata keywords dicetak tebal. 3. Kata kunci. A. Kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau kelompok kata. B. Ditulis sesuai dengan urutan abjad atau alfabetis. C. Antar kata kunci dipisahkan oleh titik koma. D. Hindari banyak kata penghubung dan dengan kata yang lainnya. 4. Pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. 5. Metode penelitian. Di sini metode diinformasikan secara ringkas mengenai materi metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, meliputi identitas variabel, subjek atau bahan yang diteliti, instrumen penelitian, rancangan percobaan. Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber rujukan dan sebagai acuan untuk penelitian kualitatif, dan metode penelitian dapat menyelesaikan. 6. Hasil. Hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, dan kemudian dianalisis secara kritis. Hasil penelitian ini dapat didukung dengan tabel, grafik, atau gambar sesuai dengan kebutuhan untuk memperjelas penyajian. Hasilnya secara verbal, judul, tabel, dan grafik, atau keterangan gambar dalam bentuk kalimat yang ditulis secara ringkas. 7. Pembahasan. Pembahasan berisi mengenai penjelasan mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak dan kemukakan argumentasinya. 8. Simpulan.
Simpulan berisi tentang keterangan dari hasil penelitian atau simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskripsi atau maksimal 1 halaman, ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak membentuk numerikal. Di dalam simpulan bisa dimasukkan saran, bisa juga tidak. Jika berisi saran itu untuk penelitian lanjut dari praktik selanjutnya. 9. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang sepantasnya menerima ucapan terima kasih. Bisa diucapkan kepada pemberi dana, fasilitas, bahan, atau saran. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip daftar. Rujukan berasal dari sumber yang relevan yaitu minimal 70% mutakhir, 10 tahun terakhir, 2 minimal 50%. Sumber primer terutama dari artikel jurnal. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjek nama penulis dengan font Platino Lettime 11 spasi 1 just Livi rata kanan dan rata kiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial proses penulisan artikel ilmiah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.